mitra Muslim, banyak yang bertanya bahwa Islam itu hanya agama yang sifatnya spiritual, mengikuti hanya berbicara tentang akhirat. Islam itu hanya bicara tentang masjid. Ternyata tidak. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu khullu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Artinya secara kafah itu secara totalitas. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah turuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kalau kita lihat ayat ini mengajarkan kita Islam itu seluruh aspek kehidupan kita, mulai kita dari masuk WC sampai kita bernegara, dari bangun tidur ke tidur kembali. Lalu apa sebenarnya khosoisuddinul Islam? Apa sebetulnya kekhasan daripada agama Islam yang sesungguhnya dan membedakan dengan agama-agama yang lain? Yang pertama adalah agama Islam itu bersifat robbaniyah, bahwa Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Robbaniyah. Jadi al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi karena Islam itu berasal dari Allah, maka kebenarannya sangat mutlak gitu ya. Dari seluruh ajarkan tidak ada yang salah. Kalau kemudian ada yang salah, ini barangkali tingkat pelaksanaan yang keliru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu adalah sumuliyah, bahwa karakter Islam itu adalah mengikuti seluruh aspek kehidupan. Sumuliyah, komprehensif dari seluruh aspek kehidupan tadi sudah diajarkan oleh Islam. Sehingga tidak bisa kita membagi Islam itu hanya aspek spiritual. Lalu kemudian yang ketiga, Islam itu bersifat al-adalah. Al-adalah itu adil. Sehingga adil itu karena kalau kita lihat I'dilu warobuli taqwa, berbuat adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Artinya aspek keadilan itu sangat dipegang di dalam ajaran agama Islam. Kalau kita lihat bicara hukum, misalnya bagaimana ketika seorang pembesar Quraisy pada saat itu melakukan kesalahan, lalu kemudian lapor kepada Nabi supaya diberikan dispensasi atau keringanan. Apa jawab Rasulullah? Seandainya Fatimah putriku itu melakukan pencurian, maka sayalah yang akan memotong tahanannya. Jadi luar biasa aspek keadilannya. Jadi tidak pernah membedakan si kaya, si miskin, penguasa ataupun rakyat jelata. Semua akan diberikan adil. Adil itu artinya sesuai dengan proporsinya. Yang keempat, Islam itu bersifat basatoh. Ajaran agama Islam mudah. Tidak ada yang sulit satupun di dalam ajaran agama Islam. Misalnya ibadah itu semuanya mudah, gratis, terarah, indah, berkah, mudah. Tidak ada yang susah dalam ajaran Islam. Justru maksiat yang membutuhkan biaya, tenaga, pikiran yang sangat besar. Lalu yang kelima, Islam itu sifatnya adalah al-alamiyah, mendunia. Jadi tidak ada misalnya Islam Jawa Barat, Islam Gorontalo, Islam Sulawesi, Islam Arab. Tidak, Islam ya. Makanya doa kita, muslimin wal muslimat, wal mu'min wal mu'minat, tidak dibatasi oleh teritorial wilayah, kenegaraan, daerah, ataupun administrasi. Tidak, tapi alamiah, mendunia. Makanya bahasanya ketika adzan sama pakai bahasa Arab, supaya ini ada proses keseragaman. Kiblat kita juga satu, yang namanya Ka'bah. Yang selanjutnya, Islam itu karakternya adalah ini yang unik. Al-jam'u bainal subuti wal murunati. Perpaduan antara yang kokoh, tetap kekal dengan sesuatu yang berubah-ubah. Di sisi lain, Islam akan terjaga kepada as-solahnya, keaslihannya, tetapi di sisi lain juga Islam itu akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu dipadukan antara yang tetap kokoh dan yang berubah-ubah. Ini menjaga keasliannya, ini menjaga kesesuaiannya. Jadi luar biasa, sehingga Islam itu bisa terterima dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, sehingga semakin meyakini dan mencintai agama kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.